Om Swastiastu. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai. Para sahabat sekalian, bertemu kembali ya. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya sudah sering dibahas di luar sana ya. Karena ini sudah tidak asing lagi ya. Banyak buku sudah bahas, terutama di buku-buku Hindu, Buddha, karena Hindu Buddha mempercayai ini. Tapi minta maaf ya bagi sahabat yang di luar agama ini, yang masih belum percaya sama karma pala. Saya minta maaf ya, karena yang akan kita bahas ini adalah karma pala, suatu hukum alam Terus apa artinya karma pala, hukum karma pala ini? Hukum karma pala, karma sendiri artinya perbuatannya, sedangkan pala artinya buah. Jadi karma pala, perbuatan dan buahnya, perbuatan dan hasilnya, itu dia. Terus apa saja sifat-sifat hukum karma pala ini? Hukum karma pala karena dia karma dan buahnya, karma dan hasilnya. Jadi sifatnya siapa yang menanam, dia pasti akan menuai. Itu yang pertama. Yang kedua, karma, hukum karma pala ini itu tidak bisa diwariskan. Misalkan orang tua mewariskan ke anaknya, itu tidak bisa. Atau kesalahan orang tua diwariskan hasilnya oleh anaknya, itu tidak bisa. Karma pala ini sifatnya pribadi. Dia akan diwariskan pada dirinya sendiri ya. Terus sifat yang ketiga adalah karma pala ini suka atau tidak ya, percaya atau tidak percaya, karena dia hukum semesta, dia akan mengikat semua kehidupan. Nah, jadi walaupun bukan agama Hindu dan Buddha, cuma inilah hukum semesta, dia akan mengikat juga semua makhluknya. Itu dia. Terus bila ini ya, bila karma pala kita bagi-bagi, bila karma pala kita bagi-bagi, mungkin banyak sekali ya pembagian karma pala ini, hukum karma pala ini. Kita coba pelan-pelan ya, kita coba bagi dia menurut ini dan ini, biar lebih jelas ya hukum karma pala ini, biar bisa dipahami lebih detail ya. Karma pala dibagi menurut waktunya. Kalau di agama Hindu ini sudah sering dibahas, terutama dari sekolahan ya, dari SD, SMP, SMA ini tetap dibahas, yaitu menurut waktunya ini dibagi menjadi 3.
karma yang dilakukan pada kehidupan yang lalu, kemudian hasilnya dinikmati saat ini, kehidupan yang sekarang. Yang kedua, karma yang dilakukan saat ini di kehidupan yang sekarang, hasilnya juga dinikmati saat ini ya. Contohnya, kalau kehidupan yang lalu, umpama ya, yang tadi ya, kehidupan yang lalu kita berbuat, kemudian menjadi tabungan baik, hingga pada kehidupan yang sekarang kita ini, kita bisa menerima kehidupan buah palanya dari perbuatan kita yang lalu. Misalnya kita dulu gemar memberi, menderma harta, yang mungkin sekarang kita kaya ya, jadi orang yang punya harta lebih. Terus karma yang dilakukan sekarang dan mendapatkan pala atau buahnya saat ini juga, itu contohnya nih ya, kalau kita nih ya, kalau yang negatif ya, kalau kita nempeleng orang di jalan itu, pasti kita dibalas langsung saat itu juga. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi karma yang sekarang, di kehidupan sekarang, diterima di kehidupan saat ini juga. Terus yang ketiga adalah karma yang dilakukan di kehidupan saat ini, kemudian bisa dinikmati di kehidupan yang akan datang ya. Seperti tabungan karma baik ya. Itu dia. Terus kita akan bagi lagi ya, karma menurut bobotnya. Karma menurut bobotnya itu kalau kita bagi akan menjadi karma kecil atau karma ringan yang pertama. Apa saja kriteria karma kecil ya untuk karma ringan ya? Karma kecil atau karma ringan itu kriterianya adalah karma yang tidak begitu berdampak meluas kepada banyak makhluk ya, orang sekitar gitu. Dia lebih pada perbuatan pribadinya yang kecil-kecil itu. Terus syaratnya yang kedua adalah kenapa bobotnya kecil, itu karena niatnya dia tidak kecil di sana ya. Misalnya kalau dia berbuat jahat ini, umpama dia berbuat negatif, kalau dia niatnya kecil, tidak ingin tidak benar-benar ingin menyakiti ya, tidak sengaja ingin menyakiti, maka karma itu akan menjadi ringan ya. Misalkan dia tidak sengaja menyenggol seseorang, kemudian orangnya jatuh ke jurang terus meninggal, itu termasuk kategori karma kecil ya, karena dia niatnya kecil di sana, karena dia tidak sengaja. Itu dia. Terus yang kedua adalah karma besar atau karma yang berat ya. Ketentuannya apa di karma besar dan karma berat? Adalah bila karma itu atau perbuatan itu memberi dampak luas
Seperti misalnya dia korupsi, itu termasuk karma besar karena berdampak pada kehidupan masyarakat banyak, mengambil uang dari masyarakat banyak, mengambil uang dari negara yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan orang banyak. Terus itu membunuh guru, baik itu guru, semua sebutan guru ya. Makanya hati-hati membunuh orang yang pertumbuhan di dalamnya itu tinggi, atau orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi, itu berat. Karena guru atau orang yang kecerdasan spiritualnya itu tinggi, itu bisa mengajarkan banyak masyarakat, banyak individu yang sedang tertidur ya, individu yang sedang mencari jati diri, sehingga dia memutus mata rantai itu berat, itu termasuk karma berat. Ditambah kalau dia membunuh dengan niat niatnya gede banget itu untuk membunuh karena niat dendam atau marah, itu berat itu. Jadi kriteria pertama adalah ini efek, yang kedua adalah niat. Untuk karma kecil, karma untuk bobotnya ini ya, karma kecil dan karma besar ini. Terus yang selanjutnya ya, karma bila dibagi menurut fungsinya ya. Yang pertama ada karma pembentuk. Jadi karma ini akan menjadi pembentuk buah di kemudian hari. Ya, itu dia. Jadi karma ini menjadi pembentuk buah karma di kemudian hari. Entah di kehidupan saat ini atau kehidupan ke depan. Yang kedua, karma penyulut. Jadi karma ini dia tidak membentuk karma ya, dia tidak menjadi pembentuk buah karma di kehidupan atau di keadaan selanjutnya. Dia hanya menjadi penyulut, dia hanya menjadi sesuatu yang mempercepat buah karma itu jatuh. Contohnya, ada dua orang melakukan kebaikan yang sama. Dua orang ini sama-sama mendermakan hartanya. Tapi salah satu dari kedua orang, satunya setelah melakukan pendermaan itu, tidak beberapa lama dia mendapatkan rezeki yang besar. Sedangkan yang satunya tidak. Itu dia. Jadi saat dia menderma itu, pendermaannya itu tidak menjadi pembentuk buah karma untuk ke depan. Dia hanya menjadi penyulut atau pemercepat buah karma itu matang. Ya, jadi dia saat berbuat lalu tiba-tiba ada buah
dia mempercepat buah karma yang sudah tua itu matang. Ya, itu dia yang contohnya ya. Terus yang ketiga adalah karma penghalang ya. Apa itu contohnya? Karma penghalang itu adalah karma yang menghalangi suatu karma yang sedang berjalan. Misalnya orang ini kaya banget, kaya harta, orangnya sombong ya. Suatu ketika dia melakukan korupsi dan ketahuan. Nah, korupsinya dia itu tidak menjadi tabungan karma untuk membentuk buah ke depan, tetapi dia menjadi penghalang, karmanya dia yang sedang berjalan, yaitu karma memiliki banyak harta yang mungkin buahnya sudah matang di masa lalu ya. Dia menikmatinya di masa saat ini, menjadi orang yang banyak harta, tetapi karena dia melakukan korupsi, sehingga karmanya ini menghalangi dia. Dia tertangkap dan hartanya disita. Semua hartanya disita, sehingga dia miskin. Sehingga karma ini akan menutup buah karmanya yang sudah jatuh ini. Dia akan menghilangkan secara otomatis. Nah, itu mungkin ya. Karma bila dibagi menurut fungsinya ya. Kemudian karma bila dibagi menurut jenisnya. Mungkin yang pertama karma individu ya. Karma individu itu apa ya? Karma individu ya seperti biasa ya, karma yang kita lakukan sendiri, kemudian hasilnya kita dapat sendiri, seperti sifat-sifat karma itu ya. Yang kedua adalah karma berkelompok. Biasa karma berkelompok ini mentautkan beberapa individu. Misalnya pembunuhan berencana ya, atau perampokan oleh beberapa orang yang membunuh seseorang, sehingga perampok ini, karena perampok ini beberapa orang melakukan pembunuhan, besoknya kemungkinan dia akan jatuh secara bersamaan, karena dia secara bersama-sama membunuh kayak rantai itu, bersama-sama 1, 2, 3, 4 dia mengikat bersama-sama untuk membunuh orang. Sehingga begitu dia jatuh karma ini, kemungkinan besar akan juga bersamaan dengan orang-orang yang sebelumnya. Nanti bila dia buahnya turun, buahnya matang, dia akan juga menarik semua orang yang melakukan itu secara bersamaan nanti. Entah itu kejadiannya apa, bersama-sama pokoknya entah itu naik bis, jatuh secara bersamaan. Ya mungkin karena ada ceritanya,
Ada ceritanya, misalkan begini, dia merampok ya, seperti tadi merampok seseorang ya, dan meninggal bersama. Ya mungkin di kehidupan selanjutnya yang dirampok itu menjadi supir. Itu ada cerita pernah menjadi supir bus. Begitu dia jalan busnya masuk jurang. Semua di dalam bus meninggal kecuali supirnya yang tidak terluka. Itu ada ceritanya, ada pernah cerita. Nah setelah teliti, ternyata semua anggota orang di bis ini dulu pernah merampok, di kehidupan lalu merampok si supir bis yang kemarin itu, sehingga dia harus membayar sekarang dengan dicelakai sama si supir bus itu karena kecerobohannya supir bus itu, sehingga busnya masuk ke jurang dan semuanya mati kecuali si supir bus yang tidak terluka. Itu karma menurut jenisnya beda dibagi ya. Kemudian karma menurut asalnya. Karma menurut asal ini bila dibagi adalah yang pertama mungkin karma dari pikiran. Jadi orang berpikir itu sudah membentuk karma sebenarnya. Terus dari perkataan, berkata jelas membentuk karma, membentuk tabungan karma ya. Perbuatan apalagi ya. Jadi karma menurut asalnya tuh karma dari pikiran, karma dari perkataan, karma dari perbuatan. Itu dia. Mungkin karma pala, hukum karma pala bila dibagi-bagi seperti itu ya. Nah terus banyak nih kejadian dan banyak orang yang mungkin kalau orang di Hindu dan Buddha sudah kebiasa ya sama pertanyaan ini. Tapi teman-teman di luar sana mungkin masih awam ya. Sekarang mengapa ada yang terlahir kaya dan ada yang miskin? Kenapa ada orang yang terlahir cantik dan ada yang jelek? Ini dia. Bila kita merujuk pada karma itu sudah jelas bahwa apa yang kita lakukan adalah apa yang kita tuai di kehidupannya ini. Kenapa kita bisa kaya atau miskin ya karena dulunya kita rajin berderma ya. Seperti itu. Tapi bila saya tidak bisa menjawab ya, bila karma pala ini tidak menjadi konsep dalam kehidupan, mungkin bisa saja akan menyalahkan Tuhan ya teman-teman di luar sana, karena banyak yang menyesal kenapa saya lahir di keluarga orang miskin, kenapa saya lahir menjadi di keluarga menjadi makhluk yang jelek ya. Itu kalau di karma pala, kalau kita berprinsip pada karma pala, kita akan bisa menjawabnya dan semua tuntas ya. Kita tidak akan lagi menyalahkan siapa-siapa ya, mencari kambing hitam di sana. Biasanya kadang-kadang Tuhan bisa disalahkan, tapi dengan hukum karma pala ini semua akan terjawab, semua akan terlihat terang, tidak perlu mencari kambing hitam.
yang sangat sering ditanyakan. Mengapa ada kesannya kesalahan leluhur menimpa, jadi buahnya itu menimpa keturunan, atau kesalahan orang tua terkesan menimpa anak-anaknya. Sebenarnya itu tidak bisa demikian ya, karena sesuai dengan sifatnya karma, dia tidak bisa diwariskan. Tidak ada karma yang buahnya kemudian diwariskan kepada leluhurnya, atau tidak ada sebuah karma yang dilakukan oleh orang tua kemudian buahnya diwariskan oleh anak-anaknya. Itu tidak ada. Jadi siapapun yang menanam, dia pasti akan menuai. Ya. Terus kenapa dia terlihat seperti demikian? Kita coba ya, Bapak. Leluhur misalnya, ada leluhur yang, ini banyak kasus ya. Saya sering melihat kasus seperti ini ya. Ada leluhur yang memiliki janji ya, terutama janji-janji soal keilmuan, atau mungkin janji-janji tentang permintaan untuk menjadi kaya ya. Jadi janji-janji atau sumpah itu melibatkan, dalam perjanjian itu melibatkan 7 keturunannya di bawahnya, atau berapa keturunannya di bawahnya sesuai dengan perjanjiannya ya. Misalkan sang leluhur mencari ilmu biasanya ini ilmu yang dengan perjanjian ini biasanya ilmu yang agak gelap ya. Biasanya black magic ya. Ilmu-ilmu ini biasanya akan meminta, perjanjiannya akan meminta tumbangnya. Biasanya ini ilmuwan seperti gini akan meminta beberapa leluhurnya di bawahnya untuk menjadi atau untuk diambil oleh sang pembuat perjanjian itu, oleh orang yang memberi keilmuan itu, makhluk yang memberi keilmuan itu. Dan ini sering ini. Jadi anak-anak atau keturunannya, beberapa keturunan itu akan diambil, akan ya itu selesai. Atau ada leluhur yang meminta kekayaannya dengan perjanjian yang sama seperti tadi, dan keturunannya juga demikian akan selesai. Kenapa bisa terjadi sepertinya kesalahan leluhur, kok keturunannya yang menimpanya? Sebenarnya si keturunan itu juga mempunyai hutang sebelumnya sama yang leluhur itu. Di kehidupan sebelum-sebelumnya, yang si keturunannya ini pernah ditolong mungkin sama leluhurnya, sehingga untuk membayar semua hutang nyawanya ini, karena dia dulu berhutang nyawa ya, kalau bahasa gitunya, kalau bahasa kerennya berhutang nyawa, sehingga dia harus lahir di kehidupan garis keluarganya ini untuk membayarnya ini. Dia harus lahir
di situ. Demikian juga kesalahan orang tua, terkesan anaknya yang menerima tidak. Itu karena anaknya mungkin mempunyai hutang. Anak kan sama orang tua jelas hutang kelahiran, mempunyai hutang. Tapi kesalahan orang tua tidak bisa ditimpakan. Itu karena dia harus membayar itu hutangnya dia sama orang tua, sehingga cara pembayarannya bisa secara demikian. Jadi nggak ada kesalahan orang lain menimpa orang lain, itu nggak ada. Dia hanya membayar siklus pembayaran. Dia akan menjadi bagian dari keluarga ini untuk membayar utangnya dia. Itu memang cara yang dia tempuh. Itu memang maunya jiwanya, supaya cepat karmanya terselesaikan. Kalau ada pertanyaan, apakah keturunannya bisa tidak menjadi korban setelahnya? Ya bisa, kalau dia memperbaiki dirinya, kalau dia bercahaya, kalau dia terbangkit jiwanya. Nah, ini satu bocoran. Biasanya yang lahir pada orang yang di kasus-kasus seperti ini, yang leluhurnya mulai perjanjian, terus keturunannya menjadi korban, itu biasanya kasusnya ini, keturunannya ini sebenarnya orang-orang bagus ya. Biasanya itu orang-orang yang memiliki karma bagus biasanya. Dari beberapa kasus yang saya amati ya, biasanya memiliki karma yang bagus ya. Dia datang memang dengan risiko membayar. Sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa cepat membangunkan dirinya sehingga dia bercahaya dengan cepat, sehingga tidak termakan oleh itu tadi, sumpah itu. Kalau dia percaya, dia tidak bisa termakan oleh sumpah leluhur. Dia akan selamat. Itu dia. Jadi tidak mesti dia bisa. Jadi begitu leluhurnya melakukan sumpah, terus bawahnya bisa selesai semua, tidak mesti. Sekarang bagaimana dia mengelola hidupnya saat ini? Kalau dia percaya, dia memperbaiki dirinya, kesabarannya, dia menjadi percaya, dan itu tidak bisa. Itu bisa diminimalisir. Tidak mungkin, bisa kemungkinan tidak terjadi yang itu ya. Seperti itu. Ini kasus ini banyak ditanyakan ini di mana-mana, dan itu jawaban yang berdasarkan pertumbuhan saya. Maaf bila salah nanti ya. Jadi itu saja. Saya berharap semoga kita semua ya bisa membentuk fondasi yang kuat, yang baik untuk kehidupan yang di depannya. Kalaupun kita tidak bisa mencapai moksa pada kehidupan saat ini, tapi kita secara berjenjang dalam memperbaiki kehidupan kita, dalam membentuk kehidupan yang lebih baik. Itu saja. Mungkin ini pembahasan karma pala ini banyak kurangnya, karena ini hanya sebatas pengetahuan saya saja.
di luar sana mungkin banyak ya yang lebih rinci lagi membahasnya, atau mungkin ini tidak berkenan ya, dianggap kurang tepat. Saya minta maaf ya, karena ini hanya sebatas pertumbuhan saya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Santi, damai damai damai. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai.